Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis cantik bernama Vania Basio Hosa, dia berusia 19 tahun saat kejadian. Vania adalah seorang penjual produk dari sebuah perusahaan. Menurut keluarganya, Vania adalah tipe orang yang ceria, menyenangkan dan juga mandiri. Vania memiliki seorang pacar yang bernama Marcos Caetano Porto. Dia berusia 26 tahun saat kejadian. Marcos bekerja sebagai video editor dan dia tinggal di rumahnya sendiri. Dan kakak Marcos yang berusia 28 tahun tinggal di sebelah rumahnya. Vania dan Marcos menjalin kasih selama 9 bulan dan setelah itu mereka putus. 2 bulan putus dari Marcos, Vania masih memiliki perasaan dengan Marcos. Namun Marcos mengatakan jika dia tidak mau kembali menjalin kasih seperti dulu. Pagi hari, Vania terbangun dan dia menulis dalam 3 cari kertas, yaitu 3 nama orang. Nama temannya, nama pacarnya yang saat itu dia sedang pacari, dan juga nama mantan pacarnya, yaitu Marcos, yang sudah menjadi mantannya selama 2 bulan. Namun setelah diacak oleh Vania, kertas yang jatuh adalah nama Marcos, mantan pacarnya 2 bulan silam. Setelah mengacak nama-nama tersebut, hari itu dia juga langsung berganti pakaian dan segera menghubungi Marcos dengan mengatakan jika dia akan pindah keluar kota. Dan untuk terakhir kalinya, dia ingin melihat Marcos sebelum dia pergi. Marcos mengatakan kepada Vania untuk datang saja ke rumahnya. Setelah Vania datang ke rumah Marcos, dia langsung menuju ke kamar tidur Marcos. Di sana, menurut Vania, dia melihat adanya celana dalam seksi milik perempuan, namun bukan miliknya. Yang kemungkinan Marcos telah memiliki pacar baru. Di kamar tersebut, Vania merayu Marcos untuk menjalin hubungan dengannya. Setelah Marcos terperdaya, mereka mulai melakukan hubungan di atas ranjang. Namun Marcos tidak tahu apa rencana Vania datang ke sana selain ingin bertemu dengannya. Vania secara diam-diam, dia membawa pisau dapur yang dia sembunyikan di dalam tasnya. Dan ketika Marcos terbuai dengan asmaranya, Vania membuka tasnya dan langsung memotong burung Marcos. Marcos menjerit sekuat tenaganya sambil melihat ke bawah, burungnya telah terpisah. Marcos sempat melakukan perlawanan, namun Vania tidak berhenti di situ saja. Dia meneruskan tusukan pisaunya hingga 11 kali di sekujur tubuh korban. Vania mengatakan jika setelah 11 kali tusukan, dia menatap mata Marcos dan menyuruh Marcos menatap matanya. Jeritan Marcos didengar oleh kakaknya yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kakaknya berusaha untuk masuk, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci, dan dia masuk lewat jendela. Vania mengetahui kakak Marcos datang, dia langsung lari ke dalam kamar mandi, dan Vania mengatakan jika Marcos berusaha untuk melukainya. Kakak Marcos merangkul Marcos dan di pangkuan kakaknya, Marcos menghembuskan nafas terakhirnya. Marcos segera menghubungi pihak kepolisian. Hingga polisi tiba, Vania masih berada di dalam kamar mandi. Vania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, Vania mengatakan jika pagi itu dia bangun dan dia memiliki rasa ingin mengakhiri hidup seseorang. Makanya dia membuat kertas kecil yang diberi nama orang yang akan dijadikan eksperimen.
Polisi mengirim Vania ke sebuah klinik untuk dites kejiwaannya, namun dokter tidak menemukan indikasi gangguan jiwa. Hanya saja, Vania memiliki sifat yang antisosial. Vania juga dinyatakan jika dia tidak pernah menggunakan substan ilegal dan juga tidak pernah mengalami masalah di lingkungan sosial. Saat diwawancarai oleh reporter, dia mengatakan dengan nada santai dan tenang bahwa dia melakukan itu hanya untuk eksperimen saja. Bahkan Vania mengatakan secara detail apa yang dia lakukan hingga bagaimana reaksi korban saat dia mengayunkan pisau pertama kali ke burungnya. Awal pengakuan Vania kepada polisi bahwa dia melakukan semua itu karena dia cemburu setelah melihat celana dalam di kamar Marcos. Kedua, Vania mengatakan jika dia bangun dan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu untuk eksperimen. Ketiga, dia didiagnosis memiliki gangguan antisosial, memiliki kepribadian ganda, dan pengacara Vania mengajukan permohonan agar Vania tidak dipenjara, namun dirawat di layanan sosial. Jika permohonan pengacara Vania itu diterima oleh pengadilan, maka setelah menjalani treatment selama 3 tahun, kurang lebihnya, Vania sudah bisa berjalan bebas di jalan. Apakah kejahatan dan kematian Marcos tidak akan diperhitungkan dan akan dikesampingkan? Setelah beberapa bulan Vania mendekam di sebuah tahanan, dia mendapat jadwal sidang. Dalam persidangan tersebut, Vania terlihat sangat tenang dan tidak menunjukkan penyesalannya. Setelah pengacara Vania mengatakan permohonannya agar apa yang diinginkan kliennya dikabulkan oleh hakim, dan setelah persidangan selama 5 jam, di sana Vania dinyatakan bersalah. Dan apa yang diajukan oleh pengacaranya ditolak oleh hakim. Vania mendapatkan hukuman selama 13 tahun di penjara, yaitu ditempatkan di rezim tertutup untuk kejahatannya kepada Marcos. Vania dipenjara di tahanan wanita daerah Villena. Dan setelah 3 tahun mendekam di penjara, Vania mengenal seorang napi dari tahanan sel pria yang bernama Luis Fernando dos Santos. Luis dipenjara karena aksi perampokan dan dia mendapat hukuman selama 36 tahun dan 4 bulan penjara. Dan Luis telah menjalani hukumannya selama 13 tahun dan 10 bulan. Vania bertemu dengan Luis ketika Luis disuruh membetulkan salah satu alat elektronik di penjara yang dihuni oleh Vania. Dari sana mereka saling jatuh cinta dan setelah pertemuan tersebut mereka saling berkirim surat. Setelah menjalin hubungan dekat lewat surat selama beberapa bulan, Vania dan Luis meminta izin untuk mereka melangsungkan pernikahan di catatan sipil. Pada tanggal 16 Januari pada tahun 2019, Vania dengan memakai seragam napi dari penjara dan Luis yang saat itu berusia 31 tahun menggunakan baju putih, mereka didampingi dengan penjagaan ketat dari polisi militer menuju ke catatan sipil. Di sana, Vania yang sudah berusia 21 tahun dan Luis melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, Vania digiring masuk ke mobil polisi militer, sedang Luis dibawa oleh mobil pemadam kebakaran. Vania awalnya mengharapkan untuk dapat memakai gaun pengantin putih. Namun kemudian dia muncul di kantor catatan sipil dengan seragam napi. Vania tidak berkomentar banyak dengan situasi tersebut, namun Vania terlihat lebih bahagia karena dia mendapatkan cinta dalam penjara. Sekian kasus jurnal hari ini. Terima kasih untuk Anda para penonton dan terima kasih untuk Anda para subscribers. Dukungan Anda sangat berarti sekali untuk kami. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.